Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang Maha Ghafur. Salawat dan salam marilah kita curahkan kepada baginda kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mudah-mudahan kita semuanya selalu dapatkan syafaatnya ya di dunia maupun nanti di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anakku sekalian, sebelum kita mulai ya, kita awali perjumpaan kita pada saat ini, yaitu dengan mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, di sini sebelumnya Bapak akan menyampaikan sedikit kosakata atau sedikit peribahasa atau sedikit mahfudzat ya kalau dalam bahasa Arabnya. Alaika bisidqi fi kulli umur la takdzib fa'aqbahu ma yusri bika al-kadhib. Yang artinya, hendaklah kamu bertindak jujur dalam setiap perkara, dan janganlah kamu berbohong, karena seburuk-buruknya celah bagimu adalah kebohongan. Jadi kira-kira nih judul yang akan kita bahas sekarang apa? Nah, udah jelas sekali situ ya, tentang kejujuran. Nah, selanjutnya anak-anakku sekalian yang Bapak cintai, dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, jujur itu apa sih? Gitu ya. Pengertian jujur itu apa? Ya. Nah, di sini jujur kalau dalam bahasa Arab itu dikenal dengan istilah sidqu atau sidiq, yang artinya adalah berkata benar atau nyata. Gitu ya, kalau dalam bahasa Arab. Jadi di sini adalah bahwa gambarannya, gitu ya, gambarannya bahwa jujur itu adalah merupakan sebuah bentuk kesamaan atau kesesuaian antara yang diucapkannya dengan apa yang diperbuatnya atau yang dilakukannya. Jadi apa yang dilakukan, apa yang diucapkan itu sesuai, ya, atau ada informasi itu sesuai dengan kenyataannya, tidak ditambah, tidak dikurangi, ya. Jadi tidak menyebarkan gosip, seperti itu. Nah, itu jujur seperti itu gambarannya. Jadi di sini dalam artian yang luas bahwa jujur itu artinya adalah tidak melakukan kecurangan. Jadi dia selalu mengikuti kaidah atau aturan yang berlaku, ya, dan memiliki kelurusan hati tentunya di sini, ya. Jadi bukan hanya sekedar dia nafik atau apa gitu di belakangnya, tidak, tapi dia berdasarkan kelurusan hati di sini. Nah, jadi di sini seperti yang kita ketahui bahwa jujur ini begitu sangat penting sekali dalam kehidupan kita, karena begini ya, jujur ini sudah sangat dicontohkan oleh sangat dicontohkan sekali oleh Rasulullah Muhammad SAW, dan bahkan jujur ini itu ada dalam 4 sifat wajib bagi Rasul, ya. Ada sidik, amanah, tabligh, fatonah. Di situ ada sidik, ya, selalu benar dalam ucapan, ya, apa yang dilakukannya selalu benar, apa yang diucapkan selalu benar. Seperti itu. Itu bahkan Rasulullah SAW sudah memberikan contoh kepada kita semuanya. Jadi Rasulullah sebelum diangkat menjadi Rasul pun, Rasul sudah mempunyai sifat jujur ini, dapat dipercaya ini, mendapatkan gelar amin, ya, itu. Jadi ayo kita sama-sama ikuti jejak Rasulullah SAW supaya kita menjadi gitu ya. Anak-anakku yang Bapak cintai dan kan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tentu di sini ya, ketika kita melakukan sebuah kejujuran dalam hal apapun, yaitu perlu adanya keteguhan hati, ya. Terkadang memang kita akan terasa sangat berat sekali gitu ya, ketika ada problem atau apapun mengatakan sebuah kejujuran, dan kita akan merasa pahit, ya, ataupun ya di situ pasti banyak mengandung risiko.
Tapi semuanya itu bisa kita tepis, ya. Apabila semuanya bisa diniatkan karena Allah, tentunya di sini ya. Dan tentunya bagi orang yang selalu jujur, tidak akan didiamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia akan mendapatkan sesuatu yang istimewa, sesuatu yang terindah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, nah hal ini tercantum dalam firman-Nya di dalam Al-Quran, surat Al-Ahzab ayat 35. Nah, kita artinya saja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya laki-laki dan perempuan yang muslim, laki-laki dan perempuan yang mukmin, laki-laki dan perempuan yang tetap dalam ketaatannya, laki-laki dan perempuan yang sedikit atau benar, laki-laki dan perempuan yang sabar, laki-laki dan perempuan yang khusyuk, laki-laki dan perempuan yang bersedekah, laki-laki dan perempuan yang berpuasa, laki-laki dan perempuan yang memelihara kehormatannya, laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut nama Allah, maka Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar. Itu ya firman Allah dalam surah Al-Ahzab ayat 35. Janji Allah tuh ya bagi orang selalu berbuat sidik atau benar atau jujur ya. Nah, anak-anak sekalian semuanya, di sini dalam Islam itu ada beberapa macam sifat jujur. Di sini dibedakannya itu adalah berdasarkan jadi penerapan sifat jujur tersebut. Ya. Jadi sekali lagi dalam Islam itu terdapat beberapa macam sifat jujur yang dibedakan berdasarkan penerapan sifat jujur itu tersebut. Oke. Yang pertama adalah jujur dalam niatnya atau kehendak. Maksudnya apa? Artinya bahwa seseorang itu terdorong ya, untuk berbuat sesuatu atau bertindak sesuatu. Jujur tentunya di sini dengan dorongan dari Allah Subhanahu. Ya, jadi tidak ada pihak-pihak yang lain yang mendorongnya karena Allah Subhanahu. Itu nomor satu. Kemudian yang nomor dua, jujur dalam ucapan, yaitu seseorang yang berkata sesuai dengan apa yang diketahuinya atau yang dia terima. Dia tidak akan berkata apapun kecuali perkataan tersebut merupakan sebuah kejujuran. Jadi menyampaikan apa yang harus dikatakan. Ya, tidak menyembunyikan apa di situ. Itu yang kedua. Nah, kemudian yang ketiga, jujur dalam perbuatan. Maksudnya apa? Yaitu seseorang yang beramal dengan sungguh-sungguh sesuai dengan apa yang ada di dalam hatinya. Itu nomor tiga. Nomor 4, jujur dalam janji. Artinya apa? Dia selalu menepati janji yang telah diucapkannya kepada sesamanya atau kepada manusia. Jadi dia hanya mengucapkan janji yang dia tahu bahwa dia bisa menepati janji tersebut. Itu nomor 4. Nah, kita masuk yang mana nih? Ya. Sekarang yang nomor 5 terakhir. Jujur sesuai dengan kenyataan. Maksudnya apa? Nah, berarti di sini adalah bahwa dia menerapkan kejujuran pada segala hal yang dia alami di dalam hidupnya. Semua kehidupannya selalu jujur. Nah, kita termasuk nomor yang mana nih? Dari 1 sampai 5. Mudah-mudahan kita ya minimal dalam salah satunya ya. Nah, seperti itu sedikitnya. Tapi mudah-mudahan kita selalu jujur dalam segala hal apa yang kita lakukan di dunia ini. Amin ya Rabbal alamin. Nah, anak-anakku sekalian yang Bapak cintai dan Bapak hormati, serta yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di sini ada banyak sekali manfaat ya yang dapat diperoleh bagi orang-orang yang jujur ini. Apa saja? Yang nomor 1 contohnya di sini adalah hati orang yang selalu jujur dia akan merasa tenang. Kenapa? Karena dia akan selalu merasa nyaman ya dengan perbuatan dan kalimat jujur yang dilakukannya. Jadi apapun urusannya yang dia lakukan, ya dia tetap akan mendapatkan kedamaian di dalam hatinya. Karena segala sesuatu yang telah dilakukannya itu
Dia merasa tidak merugikan orang lain, dan dia berbuat benar, artinya tidak melakukan perbuatan yang merugikan orang lain, makanya dia akan damai saja, ya. Lain halnya dengan orang selalu berbohong, kan ya, dia pasti akan selalu merasa khawatir, ya, karena hidupnya pasti akan penuh dengan kebimbangan. Dia akan selalu terbiasa berbuat kebohongan, ya, kebohongan yang baru untuk menutupi kebohongan-kebohongan lainnya. Jadi hidupnya selalu terus ditutupi dengan kebohongan-kebohongan. Ya, dia akan sempit hidupnya. Ya, dia tidak akan punya banyak teman. Dia tidak akan banyak bergaul. Ya, dia tidak akan merasa tenang hidupnya. Ya, sebagaimana di sini Rasulullah SAW bersabda, tinggalkanlah apa-apa yang meragukanmu dan mengerjakan apa yang tidak meragukan. Sesungguhnya kejujuran adalah sebuah ketenangan, dan sesungguhnya kedustaan akan mengantarkan pada keraguan atau kebingungan. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Ya, itu salah satu keuntungannya. Ya, kita akan merasa tenang dalam hidup kita. Yang kedua, akan menjadi orang yang sangat menyenangkan dan disukai oleh semua orang. Dan ya, itu orang yang jujur. Jadi umumnya orang itu akan merasa sangat bahagia sekali gitu ya, dan senang ketika berdekat dengan orang-orang yang jujur. Jadi jangan sebaliknya. Seperti pepatah Arab mengatakan, man qalla sidqu qalla sadi. Barang siapa yang sedikit kebenarannya atau kejujurannya, maka sedikit pula dia temannya. Seperti itu, jangan jadi orang yang seperti itu, ya. Jadi di sini dalam hubungan apapun, itu adalah kejujuran adalah merupakan sebuah awal dari kepercayaan, ya. Dan kepercayaan adalah awal dari langgengnya sebuah hubungan. Baik itu adalah hubungan persahabatan kalian, pertemanan, ya, kekeluargaan, bahkan di sini suami istri ataupun rekan bisnis dan sebagainya, ya. Karena di sini orang jujur akan sangat disukai oleh orang-orang yang di sekelilingnya. Dia tidak akan berkata dusta, sehingga dia dapat dipercaya. Jadi orang yang di sekitarnya dia akan merasa damai, tenang, berada di dekat orang yang jujur. Ya, seperti itu. Jadi di sini banyak sekali kenikmatan yang bisa didapatkan oleh orang-orang yang berbuat jujur. Jadi tidak hanya diterima di akhirat kelak saja nanti, ya, tapi di dunia pun akan sangat dirasakan sekali. Jadi alangkah baiknya mari kita mulai biasakan diri, ya, untuk selalu berbuat jujur dalam kehidupan kita, dan kita jauhkan diri kita dari perbuatan bohong. Dan mudah-mudahan kita semuanya diberikan oleh rahmat dan hidayah Allah Subhanahu wa taala untuk selalu kita berbuat jujur di dalam kehidupan ini. Ya, jalis ahlasibki alfa. Pergaulilah, ya, orang yang jujur dan menepati janji. Akhirnya orang yang selalu jujur, dia akan memiliki hati yang tenang. Dia akan selalu merasa nyaman dengan perbuatan dan kalimat jujur yang dilakukannya. Sekian, ya. Mudah-mudahan apa yang kita bahas pada hari ini bermanfaat, ya. Mohon maaf nih, banyak kesalahan dalam ucapan atau dalam pelafalan katanya atau dalam ucapan bahasa Arabnya dan sebagainya. Dalam materinya mungkin banyak ada sedikit kekurangan, mohon maaf sebanyak. Tapi walaupun seperti itu, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Sekali lagi, terima kasih atas segala perhatiannya. Kita tutup dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih sekali lagi. Semangat selalu belajar di rumah, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.